Selanjutnya, kita mencoba untuk mengenal lebih jauh apa yang dimaksud sebagai cultural landscape. Secara etimologi, kata landscape berasal dari bahasa Frisian kuno di Belanda, yaitu landschap, yang artinya tanah yang di shoveled land. Dalam definisi UNESCO, cultural landscape sendiri adalah hasil kerja gabungan manusia dan alam yang mencerminkan evolusi masyarakat serta cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Jadi, culture landscape bukan hanya sekedar panorama indah, tetapi cermin dari sejarah internal manusia dan alam. Dan cultural landscape sendiri hanya akan terjadi ketika di situ melibatkan proses-proses interaksi antara manusia dan alam, yang interaksinya tidak hanya berlangsung secara spontan, tetapi continuous, tetapi berkelanjutan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya culture landscape itu menjadi hadir dan menjadi representasi, menjadi simbol dari adanya kombinasi antara manusia dan alam. Cultural landscape juga mengilustrasikan bagaimana human society, bagaimana manusia secara sosial itu berevolusi dan juga berdiam, bermukim di area tersebut secara berkelanjutan. Ada menurut Tyler dan Lennon di buku mereka di tahun 2011 ada 3 jenis utama dari landscape, yaitu yang pertama adalah design landscape, misalnya taman kerajaan atau kebun botani yang memang dirancang secara estetis. Terus yang kedua, organically evolved landscapes, itu yang landscape yang berkembang atau berevolusi secara organik, misalnya sistem pertanian yang terbentuk dari waktu seperti seperti di Subak, Bali, atau terasering di Filipina. Teman-teman pasti familiar dengan Subak karena itu menjadi salah satu warisan UNESCO. Terus yang ketiga adalah associative landscape, yaitu landscape yang lebih terkait pada nilai-nilai spiritual atau kepercayaan, seperti Gunung Keramat atau Taman Suci. Contoh nyata, Subak di Bali menunjukkan nilai spiritual dan ekologis. Rice Terrace Pina atau terasering mencerminkan adaptasi teknologi pertanian, serta Tongariro di Selandia Baru misalnya, mewakili nilai spiritual masyarakat Maor.